وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرماتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita akan melanjutkan pengajian tafsir Juz' Amma yang pada kali ini kita akan memulai dari ayat 10 dan juga insyaallah ayat 11 dari surat Al-Buruj. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Kalau dalam tafsiran di sini innal ladzina azzabu, orang-orang yang memberi azab, ya, menyiksa. Ya. Dan penyiksaan itu ada yang sifatnya maknawi, ada yang sifatnya fisik. Menyiksa perasaan itu bisa, menyiksa fisik ya juga bisa. Dua-duanya masuk. Ya, innal ladzina fatanu berarti innal ladzina azabu. Orang-orang yang memberikan fitnah atau ujian atau azab kepada siapa? Objeknya al-mu'minin dan mu'minat. Ya. Dan kalau kita perhatikan konteks ayat ini kan berkaitan dengan Ashabul Ukhdud yang pernah kita ceritakan. Itu orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalam lubang atau parit besar disebut Ukhdud yang di dalamnya terkobar api. Nah, ini konteksnya orang-orang ini mengazab orang-orang beriman dengan api, ya. Untuk apa sih? Liyusarrifuhum 'anil iman billahi wahdah. Agar membelokkan, membalikkan mereka dari keimanan kepada Allah semata. Ya. Jadi kita telah mengetahui orang-orang ini diazab tidaklah melainkan hanya karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itulah fitnahnya untuk orang beriman, yaitu orang-orang yang beriman itu akan Allah Ta'ala berikan ujian, ya, untuk mengetahui seberapa tebal keimanan orang beriman ini, ya. Kita tahu fitnah itu artinya kalau dalam bahasa Arab bukan seperti arti bahasa kita, Pak. Kalau kita mengenalnya, fitnah itu adalah tuduhan dusta tanpa bukti. Itu bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah tidak ada yang disebut tuduhan dusta tanpa bukti. Bukan itu maknanya. Kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ada juga wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Masyhur kalimat itu ya, karena dari ayat Allah. Tetapi di sini harus difahami yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla terhadap fitnah lebih kejam dari pembunuhan di sini bukan maksudnya tuduhan palsu, bukan, salah ini. Jadi hati-hati ketika misalnya kita bilang oh al-fitnatu asyaddu minal qatl, artinya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, berarti antum enggak boleh di sini fitnah yang dimaksud fitnah itu memfitnah orang. Bukan itu. Memfitnah itu yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an adalah kesyirikan, mencegah dari kebenaran, itu fitnah. Ya. Dalam bahasa Arab tidak ada fitnah artinya tuduhan palsu, bukan. Itu bahasa kita.
Ya, bahasa kita menyerap dari bahasa Arab dan terjadi distorsi atau pergeseran makna. Yang mana dalam bahasa Arab lafal fitnah itu asalnya tidak berarti tuduhan dusta atau bukti, tanpa bukti. Lah terus kalau misalnya tuduhan dusta atau tuduhan tanpa bukti, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah buhtan atau ittiham. Buhtan itu beda ya. Jadi al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan dan semacamnya. Lafal fitnah dalam bahasa dan dalam Al-Qur'an berulang-ulang kali disebut. Asal makna fitnah adalah ikhtibar dan imtihan, yaitu ujian dan cobaan, itu adalah fitnah. Ya. Jadi kita harus tahu asal makna fitnah adalah ujian atau cobaan. Dan tidak bermakna tuduhan palsu. Itu bahasa kita sekali lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya. Dan ketahuilah wahai kalian, sesungguhnya amwalukum, harta-harta kalian yang kalian miliki, dan wa auladukum, anak-anak kalian, baik yang punya atau satu atau dua atau pokoknya anak-anak lah, kesemuanya itu adalah fitnah. Fitnah di sini maknanya apa? Apa tuduhan palsu? Bukan. Makna fitnah di sini adalah ujian. Berarti harta itu ujian. Semakin banyak harta, ya semakin banyak ujian. Semakin banyak anak, jangan tanya juga, semakin banyak ujian. Tapi Pak, apakah itu berarti orang kalau punya harta banyak berarti buruk dia karena banyak ujian? Justru kalau dia berhasil, dan juga orang banyak anak, apakah berarti dia buruk karena banyak ujian? Justru kalau dia berhasil menghadapi ujian harta dan ujian anak-anaknya, maka disebutkan oleh Allah seterusnya, wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya Allah memiliki pahala yang besar. 28 itu surat Al-Anfal. Ya. Itu salah satu ayat yang menjabarkan atau berkenaan di dalamnya fitnah, ya. Dan juga ada ayat lain, ya, di surat Al-Anbiya ayat ke-35. Ayat yang masyhur bagi kita insyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mengecap kematian, itu pasti. Tidak ada satupun yang mengingkarinya, ya. Dalam Islam tetapi kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini metodologi Islam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kami berikan bala kepada kalian. Maksudnya kami uji kalian dengan syar dan juga dengan khair. Dengan kebaikan, syar itu keburukan, dan juga dengan kebaikan. Baik atau buruk yang kita hadapi, semuanya itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai ujian, sebagai fitnah buat kita. Ya. Oleh karena itu kita tidak layak untuk merasa jumawa dengan misalnya anak kita lebih banyak misalnya, atau mungkin anak kita lebih sukses, atau diri kita lebih sukses, atau bagaimana, pokoknya apapun. Bahkan orang yang berilmu tinggi pun tidak layak untuk ujub dengan ilmunya, karena ternyata ilmu yang banyak itu pun bisa menjadi fitnah buat dia, bisa menjadi ujian yang besar buat dia. Jadi ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Nah, ini fitnah yang bermakna apa? Ujian. Ya. Ini jelas sekali, Pak. Jadi jangan mengira bahwasanya misal maaf kita bukan orang berilmu banyak misal. Ya. Kemudian kita melihat orang yang berilmu lebih dari kita, wah enak ya jadi orang berilmu, enggak ada ujian. Justru semakin tinggi kemampuan seseorang, semakin tinggi skill seseorang, semakin banyak ilmu seseorang, semakin besar ujian buat dia. Sebagaimana pernah saya bilang, hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu
Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, siapalah manusia yang paling besar bala ujiannya? Jelas yang pertama al-anbiya, Pak. Al-anbiya itu para nabi. Ya, ujiannya paling besar. Karena apa? Rata-rata para nabi itu merintis dakwah, Pak. Ya, rata-rata ya. Hampir mati Islam, maksudnya hampir mati dakwah Islam, Allah Ta'ala utus, dirintis sama dia. Dan yang nanya merintis itu jauh lebih sulit daripada meneruskan, gitu kan. Itu satu sisi. Belum sisi lain dapat turunnya wahyu, itu juga ujian juga, karena tidak mudah untuk mendapatkan wahyu, melainkan itu hal yang di luar nalar kita, dan ada sesuatu pengalaman spiritual oleh para nabi yang kita tidak bisa merasakannya. Namun itu bukan hal yang ringan tapi berat, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Itu hal yang berat. Nah, sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab. Nah, kemudian kata Nabi, ya Nabi yang paling berat ujiannya, tsumma salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Enggak disebutin tsumma al-fasiqun, enggak. Justru orang fasik kelihatannya enggak diuji. Bahkan dienakin hidupnya. Ya. Itu terus itu Allah Ta'ala kasih, sebagaimana pemelihara kambing ngasih kambing makanan terus, tuh enak tuh. Taruh ujung-ujungnya disembelih. Dan kambing itu tidak mengetahui kapan dia disembelih. Sebagaimana orang-orang yang terlena dengan dunia, seperti enak aja terus. Istidraj namanya itu. Itu dibiarkan, lama-lama dihantam oleh Allah Ta'ala, mati dia dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Ya. Karena apa? Karena tidak memetakan kehidupan dan tidak mengerti ini semua adalah fitnah. Orang yang tidak merasa bahwasanya dirinya sedang diuji, maka bagaimana dia bisa lulus ujian? Orang dia nggak ngerasa kok sedang diuji, gitu kan? Ya kalau misalnya kita dapat kertas, kita nggak tahu ini ujian, ya pasti biasa aja, nyantai aja. Beda dengan kita misalnya tahu ini ujian ini, saya nggak benar jawabnya, saya pasti akan nggak gagal. Ya, begitu bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Jadi fitnah di sini orang Pak, semakin dia soleh Pak, semakin besar. Ya, godaannya. Ya, semakin besar godaannya. Tsumma shalihin, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya di agamanya itu ada salabah itu kekokohan, semakin dia kokoh, zida fil bala, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Tapi kalau misalnya di agamanya dia, itu sikap beragamanya dia itu khiffah, itu ringan, enggak begitu beragama lah. Ya, hidup tuh yang penting identitas saya Islam lah. Itu Allah ringankan itu ujiannya. Tetapi justru Allah tambah ujian bagi orang-orang yang memiliki kekuatan beragama, itu senantiasa karena Allah Ta'ala mencintai dia. Karena kata Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, menguji mereka. Dan kita berharap bersama-sama Pak, sekarang ini zaman gejolak fitnah. Semoga mudah-mudahan ini teguran dari Allah sekaligus bukti bahwasanya Allah mencintai bangsa kita Indonesia, supaya kita bangun tuh. Ya, kita bangun, maksudnya kita terbangun dari tidurnya selama ini. Baru ngeh gitu, tiba-tiba ada yang menghina Al-Qur'an dan seterusnya, baru kita bangun. Ya, mudah-mudahan orang-orang kita semua semakin tersadar akan pentingnya kita belajar Al-Qur'an. Itu tadi innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mengazab, di sini memberi ujian berupa azab kepada orang-orang beriman, laki-laki dan juga perempuan dengan azab api. Supaya apa? Liyusarrifuhum 'anil iman billahi wahdahu, agar membelokkan mereka dari keimanan kepada Allah semata. Nah, di sini kita pelajari bahwasanya setiap orang yang beriman itu akan diberikan ujian supaya imannya goyah. Itu tujuan dari tujuan syaitan menguji manusia, supaya imannya goyah. Itu aja, supaya jadi teman mereka di neraka nanti. Kata Allah Ta'ala, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apa mereka tidak tahu bahwasanya syaitan itu mengajak mereka ke azab jahannam? Orang yang dia misalnya di ranah pekerjaan, kerja ya, nyari nafkah,
Seiring berjalannya zaman sekarang dan kita mengenal ini dan tahu betul-betul semakin ketat namanya pekerjaan, Pak, ya. Peluang kerja, lowongan kerja itu semakin ketat. Bahkan orang-orang yang bukan kompeten di bidangnya itu mereka ke bidang tersebut. Padahal lulusan mana? Lulusan teknik, ya, tapi kemudian ke bank misalnya, atau lulusan ekonomi tapi ke teknik mesin kerjanya. Lah ini kan nggak nyambung. Tapi mau gimana? Yang penting saya dapat gaji, dapat nafkah, gitu aja. Banyak yang seperti itu. Dan sebagian dari orang, ya, antara kaum muslimin sampai frustrasi. Ada yang pengangguran, ya, dan seterusnya. Ini tekanan finansial. Dan kemudian ada nanti tekanan sosial yang kemudian jadi tekanan psikologis. Di sini syaitan akan bermain. Ketika seseorang menghadapi tekanan-tekanan seperti ini dan dia tidak menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan goyah imannya untuk kemudian mungkin dia mencuri, na'udzubillah, mungkin dia main ke dukun misalnya, na'udzubillah, atau hal-hal lain yang merupakan pendangkalan keimanan seseorang. Ya, dan bapak-bapak sekalian rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita dan keluarga kita terdidik dalam Islam. Ini mengerikan sekali kalau misalnya kita mau membayangkan dengan nalar kita apa yang akan terjadi ke masa hadapan ketika kita melihat anak-anak ini, ya, subhanallah, bahkan di madrasah yang tidak jauh dari sini kita lihat bagaimana akhlaknya dan bagaimana mereka menghadapi kehidupan seperti tidak ada tujuan, bahkan dari guru sendiri. Ya, pernah suatu ketika di sebelah sana kita tidak sebut, ya. Cuma kan di sana kan ada masjidnya. Dan sekolah itu udah selesai, maksudnya udah selesai Jumatan itu. Mau Jumatan, udah dikit lagi itu azan. Ya. Dan masih banyak laki-laki anak-anak sekolah itu di situ, masih banyak MTS atau apa itu, Sanawiyah atau apa. Itu kemudian anak ajak, "Dek, sholat. Ayo Jumatan." Itu ekspresinya tidak ada sama sekali pengen ikut, maksudnya seperti ekspresi ngeliatin doang. Kayak tidak ada rasa sama sekali gini. Ya, anak pikirkan ketika anak dulu sekolah, Pak, dan mungkin kita dulu sekolah di madrasah atau mana gitu, sesuatu yang sangat tabu hal seperti ini, ya, maksudnya mau Jumatan bentar lagi, berapa detik lagi atau berapa menit lagi, tapi masih duduk di mana gitu. Bahkan ada yang mungkin ke kebun, ya, Pak Parsono, ngapain gitu. Ada yang pacaran atau ngerokokan atau gimana di kebun di mana. Syuf, ini bagaimana nih kalau misalnya yang seperti ini tidak diperjuangkan oleh guru-guru dan para orang tua, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, Masya Allah, ini semua sesuatu yang sifatnya berantai. Bukan karena salah 100% anak-anak ini, tetapi melainkan didikan dari atasnya. Imma mungkin dari orang tua atau dari guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Dan ini yang kita khawatirkan, fitnah akan lebih besar lagi ketika kita lihat banyak lelaki yang tidak memiliki pandangan hidup yang jelas. Bagaimana nanti mereka berkeluarga gitu loh, Pak, masalahnya. Yang kedua, dan kualitas perempuannya juga Masya Allah, ya, menyedihkan hati kita. Perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, awal atau muqaddimah kehancuran Bani Israel itu berawal dari fitnah perempuan, ujian dari perempuan. Suatu ketika dalam hadis ini, Allah, riwayat sahabat siapa lupa, tapi riwayat Muslim, Rasulullah bercerita di zaman Bani Israel ada dua perempuan tinggi, kemudian ada satu perempuan pendek. Ini orang-orang Bani Israel, ya. Satu perempuan pendek ini kemudian berpapasan dengan dua perempuan tinggi itu. Melihat dua perempuan itu tinggi, dia pun pengen setinggi itu. Akhirnya dia pun, perempuan ini supaya dianggap tinggi, karena bagi sebagian perempuan tinggi itu suatu kelebihan, dan panjangnya leher atau apa itu suatu kelebihan gitu, kecantikan gitu. Maka dia ingin seperti dua perempuan itu. Akhirnya dia pun mengakali pakai sepatu atau sendal di zaman itu yang terbuat dari kayu dan tinggi. Itu kalau bahasa sekarang tuh high heels.
High heels itu berhak tinggi. Hak tingginya bukan kayak biasa dipakai bu guru atau orang-orang kantoran biasa, tapi memang tinggi gitu sampai dia harus jinjit gitu loh, sakit apa capek gitu kakinya. Akhirnya dia pakai itu. Nah, jalan akhirnya dia kemudian saking ingin ditarik perhatiannya atau menarik perhatian banyak orang karena ingin dianggap cantik, dia pakai cincin dari emas. Nggak masalah kalau pakai cincin dari emas, perempuan nggak masalah. Tapi masalahnya adalah dia memercikkan di cincin itu minyak misik. Ya tentu minyak misik zaman dulu beda dengan sekarang. Sekarang udah banyak campurannya. Tapi waktu itu wah harum sekali. Dia percikan itu sekali mengayuh kayak gini tangan itu bakal aromanya kesemerbak kemana-mana. Nah kemudian ketika melewati perkumpulan ada laki-laki, dia sengaja kayak gini tangan. Akhirnya apa? Aromanya itu tercium. Laki-laki itu kemudian melihat, siapa ini cantik sekali. Padahal fulanah yang pendek itu, yang jelek itu. Tapi berdandan berhias, mencantikkan diri. Itu awal-awal terfitnahnya Bani Israel sehingga rusak langsung rusak itu mujtama atau masyarakatnya. Ya akhirnya perempuan lain pun meniru. Makanya kata Rasulullah SAW, perempuan yang memakai minyak wangi keluar rumah dengan tujuan untuk dicium, maksudnya untuk kecium sama orang wanginya, itu tidak mencium wangi surga. Ini yang berat, ya, berat sekali. Dan ini fitnah besar. Laki-laki turun banyak kualitasnya sekarang, dan perempuan banyak yang hanya mempercantik penampilan semata tapi akhlaknya naudzubillah. Memang kita jadinya apatis lama-lama kalau mikirin realitas, tapi kita harus tawakal kepada Allah dan yang penting ku anfusakum wa ahlikum nar dulu, yaitu keluarga kita dulu benahin, insyaallah nanti Allah taala jadikan mungkin di antara anak-anak kita ada yang menjadi ulama besar yang insyaallah bisa memperbaiki banyak orang insyaallah. Amin. Urusan pekerjaan ya tadi ya. Banyak urusan pekerjaan kesulitan orang-orang. Ini fitnah. Ujian bagi banyak orang. Ya, banyak yang nyesal kemudian kenapa dulu pas kuliahnya saya nggak punya skill yang luar biasa diasah. Banyak yang gitu. Ada yang kemudian karena sulit cari kerja, akhirnya mencari pekerjaan di sektor yang bersyubhat atau haram, mungkin di bank, ada di tempat lain. Ini kan sesuatu yang bagi sebagian orang tuh biasa atau bagi mayoritas biasa. Tetapi akan terasa nanti ketika waktunya Allah Ta'ala memberikan ujian dari hasil harta yang seperti ini, Pak. Dan ini berat. Akan terasa nanti. Syukur-syukur kalau misalnya Allah Ta'ala memperingatkan. Kalau tidak, baru diperingatkan di hari akhir, ya udah nggak bisa lagi. Ya. Dan orang-orang yang mengazab mukminin dan mukminat dengan api karena pengen supaya mereka itu keluar dari Islam. Orang-orang ini kalau udah melakukan pengazaban, tsumma lam yatubu ila Allah min dzunubihim, kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah karena dosa mereka dalam menyiksa orang-orang beriman, apa balasannya? Falahum yaumal qiyamati adzabu jahannam. Buat mereka pada hari kiamat nanti akan mendapatkan azab jahannam. Fana'udzubillah. Azab jahannam itu kalau misalnya matahari saja, Pak, sejauh beribu-ribu kilo dari sini, itu kok kerasa itu. Siang tadi misalnya sebelum hujan atau siang yang sangat menyengat gitu ya. Kita saja naik motor udah ada angin enggak tahan kadang-kadang saking panasnya. Itu baru setitik kecil dari sakitnya atau panasnya atau teriknya atau menyengatnya api neraka. Kata Rasulullah itu faihun min fahi jahannam. Itu baru setitik kecil dari inan jahannam. Ya. Dan kita tahu seringan-ringan azab di jahannam sebagaimana dalam hadis yang sahih itu seseorang memakai sendal api yang kemudian dengan memakai sendal itu maka otaknya terebus. Jadi gimana tuh, Pak? Sendal kan di bawah, dipakai sama penghuni ini, dan ketika memakainya otomatis sampai otaknya itu kerebus dengan panasnya sendal itu. Fana'udzubillah.
Ya. Itu paling ringannya siksa di neraka. Lalu bagaimana dengan siksaan lainnya? Dan itu siksaan tersebut diterapkan untuk Abu Thalib, pamannya Nabi, karena di akhir hayatnya tidak masuk Islam. Tapi Nabi meminta kepada Allah agar diberikan keringanan. Dan diberikan, dan itu yang paling ringan. Yang mana keringanan tersebut tidak ada yang di dunia, azab apapun di dunia, tidak ada yang separah itu gitu loh. Itu tingkat terlalu ekstrim untuk neraka. Nalar duniawi sangat ekstrim. Dan sebaliknya untuk surga jauh lebih indah daripada keindahan dunia. Ya. Walahum adzabun nar allati tahriquhum. Dan bagi mereka ada azab api yang membakar mereka. Jazaan ala ma fa'aluhu bil mu'minina min al-ihraq bin nar, sebagai jaza. Dan semua yang namanya jaza itu pasti wifaqah. Itu semua yang namanya jaza dari Allah, semua yang namanya balasan dari Allah itu pasti wifaqah. Wifaqah itu apa? Sesuai dengan amalan perbuatan. Al jazaa'u min jinsil amal. Perbuatan pembalasan sesuai dengan jenis perbuatan. Dan dalam perkataan lain, kama tadinu tudan. Nah, sebagaimana kamu memperlakukan begitu, ya kamu bakal begitukan. Lah ya, kalau misalnya kita di masa-masa mungkin sudah tidak muda lagi, kok merasa dizalimi sama fulan gitu kan. Coba kita introspeksi gitu kan. Siapa tahu dulu kita melakukan itu gitu kan. Kenapa kok misalnya maaf rumah kita misalnya kok digondol maling ya. Bukan menuduh ya, siapa tahu dulu waktu kecil kita suka nilap gorengan di warung ya kan. Lah kan bisa jadi Allah Ta'ala jadikan kafarah tuh. Maksudnya kafarah itu penebus dosa masa lalu gitu loh. Mungkin pas kita dulu ngampus ya, suka nilep di warung kampus ya, di kantin misalnya, bayar sama belinya beda. Ya, ngambilnya banyak ya, bayar sama ngambilnya beda. Ngambilnya banyak, total 20.000, bayarnya 10.000. Ya, licik. Kan biasa kok kantin-kantin kan bebas, liberal gitu. Ambil aja dulu. Ya, ntar lapor berapa bayar. Nah, kemudian pas sudah berumah tangga digondol maling dengan kadar yang sama misalnya atau berapa lipat, itu kafarah. Ya memang di sini kita harus benar-benar, dan mudah-mudahan setelah Anda bicara gini jangan ada kejadian tertentu ya. Mudah-mudahan ya, bahwasanya lebih baik kita diberikan ganjaran keburukan di dunia daripada Allah pendingkan sampai akhirat. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membalas keburukannya di dunia, menyegerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan buat seorang hamba, maka Allah akan memberikannya ditangguhkan azab atau hukuman buat dia, nanti di akhirat baru Allah Ta'ala berikan ya azabnya. Na'udzubillah, itu udah sangat tidak enak. Dan semua balasan dari Allah pasti sesuai dengan amalan kita. Dan kita perlu tahu bahwasanya sekecil apapun ada balasannya, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Luqman alaihi salam, Luqman itu menasihati anaknya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada mithqala habbah, ada amalan sekecil atom, kecil banget itu amalan ya, sekecil atom ya, kecil remeh, yang amalan tersebut ada di dalam batu saking tersembunyinya, atau ada di langit ya. Kan langit luas ya, tapi kecil ini berarti berapa 0, sekian persennya langit itu, kecil banget. Atau ada di bumi dengan kecilnya sekerikil ini, ya'ti bihallah, Allah maha mampu untuk memberikan ganjaran. Pasti Allah beri ganjaran tuh. Padahal kecil banget, Pak.
Sampean kalau misalnya, dan maaf ini bukan bermaksud jorok, tapi misalnya sampean lagi buang air besar, misal, maaf. Kemudian di ember sampean ngelihat ada semut tenggelam ya. Atau lagi bukan tenggelam, lagi berenang ya. Kita nggak nikmatin, wah berenangnya cakep juga nih semut. Lagi kesulitan dia gitu kan. Terus kita iniin pakai tangan, bantu sampai dia ke tangan kita, kemudian kita taruh di mana? Tembok yang kering misalnya. Kemudian di ke tembok. Kemudian dia membersihkan diri atau mengeringkan diri. Ini kecil amalan, kecil. Tapi tanpa dilihat orang, bisa aja itu amalan yang bisa membuat kita selamat dari azab neraka. Bisa aja, wallahu a'lam. Bisa nggak Pak Firman? Mungkin. Semut itu binatang, dia memang tidak punya akal, tetapi dia bisa bersyukur kepada Rabb-nya. Dalilnya apa? Dalilnya pelacur yang di zaman Bani Israel menolong siapa? Bukan menolong siapa? Menolong apa? Anjing ini ditolong. Anjing binatang yang kita gunakan kok kalimatnya itu kalimat kasar tuh loh. Untuk sumpah serapah misu-misu ya. Tapi anjing binatang yang ditetapkan oleh banyak ulama itu najis binatang itu gitu kan. Najis itu binatang, maksudnya rendah sekali kadarnya bagi kita. Tetapi ditolong oleh perempuan pezina ini, pezina loh Pak, pezina. Saya bilang lagi bughat atau baghi, yaitu perempuan yang rajin berzina, pelacur. Nauzubillah. Dosa besar enggak? Dosa besar sekali. Tapi karena tulusnya dia memberi minum anjing menyelamatkan dengan izin Allah. Anjing itu dari mati kehausan, anjing itu pun bersyukur. Dan kita tidak tahu gimana bahasanya. Dan Allah pun bersyukur kepada pezina ini yang kemudian apa? Allah Ta'ala hapus dosanya nanti. Subhanallah. Apa bedanya semua dengan anjing? Sama. Dua-duanya sama-sama mempunyai nyawa. Maka kata Nabi SAW, likulli dzi rutbatin sadaqah. Untuk setiap yang basah itu ada sedekah. Maksudnya apa Pak? Setiap yang ada nyawa itu bisa kita bersedekah padanya. Bahkan binatang, sampean ngasih makan kucing, bisa jadi itu bakal menambah pahala dan derajat hasanat kita. Iya, alhamdulillah. Cukup bantu semut atau misalnya ada keong berkicot, gitu kan? Berkicot, lewat dia mau nyebrang jalan di sini. Kita tahu ntar kalau ada mobil ya udah rak gitu kan, mati dah tuh kicot gitu. Terus kita, kamu jalan sini cot gitu kan, taruh di mana pagar, taruh di tempat-tempat yang aman buat alam dia. Ini memang sesuatu yang apa ya, remeh ya. Terutama adik-adik kadang-kadang jalan-jalan lewat sini, ngeliat bekicot mau nyebrang, seberangin dia, ya, bantuin seberang. Ya, mau ke sana ya, mau ke rumah Pak ini ya, gitu kan. Taruh, ya kan? Ya udah selamat dia. Kita nyelamatin dia, niatin selamat, alhamdulillah. Ya, itu termasuk bagian dari keimanan. Dan bisa jadi dengan itu dosa kita dihapus, bisa jadi. Ya, jadi jangan meremehkan sedikit pun dari ma'ruf, yaitu kebaikan. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan sedikit dari kebaikan. Orang ngasih sedikit jangan diremehkan. Ya. Itu kata Rasulullah SAW. Taib, itu cukup kayaknya 10 aja untuk pada kali ini karena Ale udah datang jadi kita tutup. Cukup sampai situ insyaallah ayat 11. Tapi sepertinya hari Ahad besok saya sepertinya entah tidak ada di Cilangkap kayaknya. Nah, mungkin di Bogor mungkin, wallahu a'lam. Mungkin bisa kita teruskan pada Kamis mendatang insyaallah taala. Ada soalan atau kita cukupkan? Ada soalan lagi? Baru datang mungkin ada problematika kemacetan di jalan. Ya, alhamdulillah atas segala ada soal. Iya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini ilmu yang bermanfaat dan menjadi penyegar keimanan kita dan menjadikan malam kita ini insyaallah tidur nyenyak dan juga tidur di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan kita kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kemudian keluarga kita Allah Ta'ala selamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur dan juga dari siksa neraka untuk kita semua. Allahumma amin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.